tangan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Babak 799, mengenakan gaun berdarah, niat membunuhnya luar biasa. Puluhan kaki jauhnya di depan Ye Guan, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah berkarakter Tionghoa, rambut panjangnya diikat dengan pita dan digantung di belakangnya, mencapai pinggangnya kuat, tak tertandingi. Dan di sekitar pria parubaya, aura mereka yang berada pada tingkat keilahian 100% sangat kuat, tanpa sedikit pun kelembapan. Kamu melihat ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kapan orang kuat dengan tingkat keilahian 100% ini menjadi begitu buruk? Pria parubaya terkemuka menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Muda Ye, Anda telah salah paham. Kita semua berasal dari peradaban alam semesta yang berbeda. Beberapa adalah kultivator biasa, dan beberapa memiliki alam semesta yang beradab di belakang kita. Sederhananya, barisan kami itu semua dibuat-buat. Tidak ada jalan lain. Meskipun wilayah Tuan Ye sangat rendah, kekuatan tempurnya sangat tinggi, jadi kita harus berhati-hati. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah warisan peradaban alam semesta tingkat 4 benar-benar menarik? Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Jika Tuan Ye merasa tidak menarik, lalu Anda memberikannya kepada saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku bukan ayahmu, mengapa aku harus memberikannya padamu? Pria parubaya itu memandang Ye Guan tanpa berkata apa-apa, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dan di sekelilingnya, ruang dan waktu tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, kembali ke menara dulu. Yin Yan melirik pria parubaya dan orang lain di kejauhan, lalu berkata, apakah Anda ingin membantu? Ye Guan tersenyum dan berkata, bisakah kamu bertarung? Setelah memikirkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa melawan, tetapi dia bisa membunuh. Saat Yin Yan hendak berbicara, Ye Guan langsung meminta Xiao Ta untuk menerima Yin Yan ke menara kecil. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, kalau begitu mari kita lihat betapa jahatnya Tuan Ye sebenarnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dan dengan setiap langkah, gambar virtual tiba-tiba muncul di belakangnya. Gambar virtual itu tingginya 10.000 kaki, menutupi langit dan matahari, seperti dewa raksasa yang memegangi langit. Dan saat gambar virtual ini muncul, gelombang paksaan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari segala arah, mengguncang seluruh dunia lain hingga rata dengan tanah. Langkah pertama adalah kartu truf Anda. Pria parubaya itu tentu saja tidak berani meremehkan Ye Guan. Anda harus tahu bahwa Ye Guan adalah 1 lawan 3, tapi dia tidak kalah sama sekali. Pada saat ini, pria parubaya itu mengatupkan kedua tangannya, dan gambar virtual di belakangnya juga mengatupkan tangannya. Pria parubaya itu diam-diam melafalkan mantra kuno. Secara bertahap, gambar virtual itu langsung terbakar, dan tekanan yang menakutkan terus menyebar ke arahnya sekitarnya. Seluruh dunia lain segera mulai berantakan. Di kejauhan, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Matanya perlahan tertutup, dan darah di tubuhnya melonjak. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya. Di belakangnya, di mata gambar virtual, ada lautan api. Dalam sekejap, gambar virtual itu menekan ke depan, dan membanting tangan kanannya ke arah Ye Guan. Saat telapak tangan ini jatuh, seperti lautan api yang mengalir turun. Dalam sekejap, seluruh dunia mulai terbakar dan terbakar.
Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tangan api raksasa yang menutupi langit dan meremukkannya. Ye Guan tiba-tiba merasakan sesak napas. Benar-benar mati lemas. Saat berikutnya, pikiran Ye Guan bergerak, dan dalam sekejap, darah iblis gila dan darah fana di tubuhnya langsung diaktifkan. Dengan aktivasi kekuatan dua garis keturunan, pedang niat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang dan melonjak ke langit, menebas langsung ke tangan raksasa yang menyala-nyala itu. Bersikaplah tangguh, gemuruh. Segera setelah tangan raksasa yang menyala-nyala dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersatu, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh belahan dunia yang lain. Antara langit dan bumi, cahaya pedang dan api yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar ke sekeliling seperti gelombang. Pada saat ini, seluruh belahan dunia mulai terfragmentasi dan dimusnahkan. Berdengung, pada saat ini, suara pedang yang keras tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, cahaya pedang berdarah naik ke langit dan menghantam patung dewa dengan keras. Ledakan, patung itu bergetar hebat, lalu retak hingga terbuka. Pada saat itu, patung itu tiba-tiba terlempar dari langit. Bang, cahaya pedang pecah, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu Ye Guan. Dalam proses mundurnya Ye Guan dengan kekerasan, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan dari sekitar patung. Ceka ceka ceka. Serangkaian suara robekan terus bergema dari langit dan bumi, dan patung itu langsung terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tergagap ke segala arah. Di bawah patung, wajah pria parubaya itu pucat dan matanya penuh kesungguhan. Dia menatap pendekar pedang muda berwarna merah darah di ujung pandangannya. Bunuh. Membunuh, begitu mereka bertarung. Dia mengerti bahwa mustahil baginya untuk membunuh pendekar pedang muda di depannya. Kekuatan tempur pendekar pedang ini sama sekali tidak sesuai dengan wilayahnya. Saat suara pria parubaya itu turun, 5 pria kuat lainnya di alam dewa 100% segera memanggil patung mereka sendiri. Saat pertarungan dimulai, itu akan meledak. Karena mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa membunuh pembudidaya pedang ini. Dan selain itu, malam akan panjang dan mereka akan banyak bermimpi. Sekarang Anda telah mengambil tindakan. Jangan tunda lagi, gunakan saja kartu truf terkuat Anda dan berikan segalanya. Begitu 5 patung dewa muncul, seluruh sisi lain dunia berubah menjadi abu karena tidak dapat menahan kekuatan mengerikan tersebut. Pada saat ini, setiap orang berada jauh di dalam ruang dan waktu yang hampa. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya terluka akibat pukulan sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia melihat 5 patung dewa, Ye Guan perlahan menutup matanya, kian-kian. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melawan 6 orang di depannya hanya dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan. Harus terintegrasi. Saat suara Ye Guan jatuh, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit di dalam tubuh Ye Guan, dan kemudian, kekuatan naga yang menakutkan menyapu langsung ke sekeliling, mengguncang dunia. Dan aura Ye Guan juga melonjak pesat dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, pria parubaya di kejauhan dan yang lainnya semua terkejut. Pria parubaya terkemuka itu menatap ke arah Ye Guan. Dia memang memiliki kartu truf untuk menyelamatkan nyawanya. Seorang lelaki tua di samping pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Anak laki-laki ini sangat istimewa. Kami." Sejujurnya, dia sedikit takut sekarang, karena pemuda di depannya begitu kuat dalam pertarungan.
Untuk seorang jenius setingkat ini, orang di baliknya pasti tidak sederhana. Setidaknya itu adalah hal yang dilakukan sendiri. Pria parubaya di kepala menggelengkan kepalanya sedikit, kami tidak punya jalan keluar. Semua orang diam. Alasan mengapa mereka mengambil risiko adalah karena mereka tidak memiliki harapan untuk menerobos. Jika mereka tidak mengambil jalan yang salah, ketegangan ilahi akan menjadi akhir hidup mereka. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan mengambil risiko. Siapa yang tidak tahu kalau asal-usul pendekar muda ini tidaklah sederhana? Siapa yang tidak tahu ada seseorang di balik pembudidaya pedang ini? Mereka semua mengetahuinya, namun, mereka tetap ingin mencobanya. Sepanjang jalan, Anda harus berjuang. Tidak masalah jika mereka kalah, mereka bisa kabur kapan saja. Bagaimana jika Bo menang? Kalau begitu lepas landas mulai sekarang. Dan ketika Ye Guan menerima berkah Aoqianqian, kekuatannya mencapai puncaknya pada saat ini. Menghadapi 5 patung dewa dan pria kuat dengan 10% keilahian, Ye Guan tidak memiliki rasa takut di matanya. Ye Guan mengambil langkah ke depan, dan dalam sekejap, niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi pedang terbang dan menebas 5 patung di kejauhan. 1 lawan 5. Pada saat ini, dengan restu Aoqianqian, kekuatan pedang terbangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap pedang memiliki kekuatan untuk merobek kehampaan dan menghancurkan alam semesta. Ledakan, segera, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lapangan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit dan bumi, dan kelima patung itu juga mulai retak sedikit demi sedikit pada saat ini. Pada saat ini, pria parubaya terkemuka tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bang! Saat pedangnya ditebas, pria parubaya itu langsung ditebas ribuan kaki jauhnya oleh pedang Ye Guan. Setelah berhenti, pria parubaya itu tampak ngeri karena seluruh lengan kanannya patah. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat tangannya di kejauhan, dan galaksi Sword Scroll muncul di belakangnya. Saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari galaksi Sword Scroll, energi pedang bintang, terendam, dan kemudian, suara retakan terus bergema dari langit dan bumi. Melihat patung-patung itu rusak, wajah pria parubaya terkemuka menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Terkadang jalan perlu diperjuangkan dengan keras, namun terkadang jalan juga perlu dipertahankan. Melihat pria parubaya itu melarikan diri, 5 pria kuat lainnya benar-benar tercengang. Astaga, baru saja melarikan diri, apa-apaan? Tanpa ragu, kelima orang itu berbalik dan lari. Dalam sekejap, lawan Ye Guan menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia tidak mengejarnya. Dia membuka telapak tangannya dan energi pedang bintang yang tak terhitung jumlahnya kembali ke galaksi Sword Scroll. Dan kemudian galaksi Sword Scroll perlahan jatuh ke tangannya. Setelah menyingkirkan galaksi Sword Scroll, Ye Guan perlahan berbalik dan melihat sekeliling. Beberapa ratus kaki di sebelah kanannya, ada seorang wanita cantik berdiri di sana. Saya tidak kenal wanita cantik itu, tapi dia mengenal lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia datang untuk membunuhnya bersama lelaki yang membawa pisau. Peradaban kuno yang musnah, kamu memandangi wanita cantik itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita cantik itu menatap ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, ternyata selain kekuatan garis keturunanmu, kamu juga memiliki monster yang mengikutimu.
Kamu melirik wanita cantik itu dan berkata, "Peradaban kuno." Wanita cantik itu terkekeh. "Tebakanmu benar." Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Kaulah yang terus mengatakan bahwa aku memiliki warisan kosmik peradaban tingkat 4. Wanita cantik itu mengangguk, "Ini kami tidak berbohong, kamu yang berbohong, bukan?" Ye Guan sedikit mengangguk, "Ya, dan masih banyak lagi." Wanita cantik itu menatap Ye Guan dan terkekeh. "Apakah menurutmu suku Taya dari peradaban Shuro akan datang untuk menyelamatkanmu? Biar ku beritahu, kamu tidak perlu memikirkan mereka. Kamu mungkin tidak mengetahui sesuatu itu hal besar telah terjadi dalam peradaban Shuro sekarang, ini berantakan. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan berani mendatangi Anda." Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan segera, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik teratas muncul di mana-mana. Semua elit peradaban penghancuran kuno muncul. Dia tidak akan mengirim seseorang untuk memberikan pengalaman kepada pemuda di depannya. Jika Anda tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Jika Anda melakukannya, cobalah yang terbaik. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Apakah kamu akan bertarung dalam kelompok?" Wanita cantik itu merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu juga bisa memanggil orang. Kamu bisa memanggil mereka apapun yang kamu mau. Aku suka memukuli yang muda sampai mereka tua." Ye Guan perlahan menutup matanya. "Tuan, berbicara tentang ini." Dia tiba-tiba mengubah kata-katanya, "Bibi." Ledakan, di samping Ye Guan, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita dengan gaun berdarah perlahan keluar. Mengenakan gaun berdarah, niat membunuh sangat besar. "Kamu Guan, Xiaota, babak 800, Bibi dengan rok darah." Bibi dengan rok berdarah, Ye Guan tercengang saat melihat bibinya berjalan keluar. "Mengapa bibiku berubah menjadi gaun berdarah lagi? Siapa yang memprovokasi dia? Tidak, siapa yang bisa memprovokasi dia?" Seharusnya tidak demikian. Kepala Ye Guan sedang berdengung saat ini. Xiaota tiba-tiba gemetar dan berkata, "Rok darah, sudah berakhir." Terakhir kali berubah menjadi gaun darah. Itu karena ahli pedang di dunia sedang tidur. Dia ingin menghancurkan seluruh alam semesta dan memiliki niat membunuh, sehingga gaun polosnya berubah menjadi gaun darah. Apa alasannya kali ini? Xiaota segera memikirkan tuan kecil itu. Ahli pedang manusia, apakah tuan kecil itu kedinginan? Memikirkan hal ini, Xiaota langsung terkejut. Ide ini tidak dapat diterima. Terlebih lagi, kekuatan tuannya sendiri sudah tak terkalahkan. Ditambah lagi, dia ditemani oleh Sister Tianming dengan rok polos. Apakah itu pertengkaran? Xiaota juga penuh keraguan. Dengan kemunculan wanita dengan rok polos, semua pria kuat dari peradaban kuno di lapangan mengerutkan kening, dan kemudian ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura wanita dengan rok polos di depan mereka. Seolah-olah itu tidak ada. Yinian, yang berada di samping Ye Guan, memandang wanita dengan rok polos dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Yinian. Yinian merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya, meraih tangan Ye Guan dan bersembunyi di belakang Ye Guan, seperti tikus melihat kucing. Ye Guan memikirkan sesuatu dan hendak berbicara. Pada saat ini, wanita cantik di kejauhan tiba-tiba terkekeh, "Kamu di belakangnya." Wanita dengan rok polos melambaikan lengan bajunya. Ledakan, wanita cantik itu langsung meledak dan berubah menjadi debu. Setiap orang, wanita dengan rok polos melambaikan lengan bajunya lagi, dan di lapangan,
kepala puluhan ribu ahli peradaban kuno naik ke langit. Darah mengalir deras ke langit, wanita dengan rok polos tidak berkata apa-apa, berbalik, dan langsung menghilang dari tempatnya berada. Bunuh saja dan pergi, bukan omong kosong. Di tempat yang sama, Ye melihat hujan darah dan kepala yang jatuh, tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sebuah pikiran menarik Ye Guan dengan erat dan berhenti menjilati manisan Hao. Setelah sekian lama, Xiao Ta tiba-tiba berkata, dia pergi. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, bibi sepertinya sangat marah. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, itu pasti ada hubungannya dengan ayahmu. Ye Guan sedikit mengernyit, apa terjadi sesuatu pada ayah? Xiao Ta berkata, tidak, kekuatan ayahmu juga tidak terkalahkan. Apa yang bisa terjadi padanya? Ye Guan sedikit bingung, bagaimana bibiku bisa begitu kejam? Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu. Setelah Ye Guan merenung dalam waktu lama, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berhenti memikirkan masalah ini. Lebih baik dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal di antara mereka. Ye Guan menarik kembali pikirannya, lalu membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, puluhan ribu cincin terbang ke tangannya. Ye Guan melakukan pemindaian kasar dan menemukan bahwa ada 380 pembuluh darah leluhur di puluhan ribu naji, hampir 1 juta sumber leluhur, dan benda ketuhanan serta harta spiritual lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Properti yang beradab, meskipun orang-orang di depan mereka tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh peradaban Ani kuno, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang terkuat di peradaban Ani kuno, dan mereka secara alami adalah yang terkaya di peradaban Ani kuno. Menambahkan garis leluhur dari peradaban Ani kuno, ia kini memiliki lebih dari 400 garis leluhur. Pahlawan sejati, sekarang kekayaannya mungkin hanya sebanding dengan Xiao Bai. Memikirkan Xiao Bai, Ye Guan tiba-tiba berkata dengan lembut, tiba-tiba aku merindukan Xiao Bai dan Arya. Aku tidak tahu apakah mereka baik-baik saja sekarang atau mereka telah diintimidasi. Xiao Ta berkata pelan, kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ye Guan tertawa, seolah merasakan sesuatu. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya. Ada yang salah dengan suasana hati? Ye Guan bertanya dengan lembut, ada apa? Yin Yan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, wanita itu tadi, jauh lebih kuat darimu. Ekspresi Ye Guan langsung membeku. Yin Yan menarik napas dalam-dalam, ketakutan masih terlihat di matanya, aku belum pernah melihat orang sekuat itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, seberapa kuat orang terkuat yang pernah kamu lihat sebelumnya? Yin Yan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jauh, banyak lebih baik darimu. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam, tidak bisakah kamu membandingkannya denganku? Yin Yan berbisik, tapi aku hanya mengenalmu. Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, oke. Tiba-tiba, dia meraih tangan Ye Guan dan berkata, ayo kita menikah. Ah, wajah Ye Guan bingung. Apa? Yin Yan memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, ayo menikah. Kamu Guan? Yin Yan memandang Ye Guan dengan ragu, tidak. Tenggorokan Ye Guan berguling. Lalu dia berkata, kenapa? Kenapa kamu ingin menikah? Yin Yan berkata dengan serius, di alam semestamu, suami dan istri dihargai sebagai satu kesatuan, bukan? Ye Guan mengangguk. Ya, Yin Yan tersenyum dan berkata, setelah kita menikah,
bibimu juga akan menjadi bibiku. Benar. Kamu Guan, Xiaota, Yinian berkedip dengan mata besar, menantikannya. Oke. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah karena ini? Yinian mengangguk, ya. Ye Guan tersenyum, kita akan membicarakannya nanti. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling. Saat ini, kepala di kejauhan telah jatuh ke tanah. Puluhan ribu kepala berdarah tergeletak rapi di tanah. Di antaranya yang paling rendah adalah alam ketuhanan. Tidak hanya itu, ada juga 100% ketuhanan dan jalan yang unik. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk melawan di depan pedang itu. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan lembut, Tuan Ta, menurut Anda seberapa kuat peradaban Tianxing ini? Xiaota berkata, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, peradaban Tianxing adalah peradaban kosmik tingkat kelima. Saya sangat ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai oleh peradaban kosmik terkuat di antara mereka. Xiaota berkata, jangan khawatir, kamu harus bertemu mereka di masa depan. Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat sekeliling, lalu menahan pikirannya dan hendak pergi. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba bergetar. Transmisi suara, segera, wajah Ye Guan menjadi gelap, dan Tai Ananda mengirimkan pesan bahwa sesuatu telah terjadi pada peradaban Shuro. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Xuan dan klan Sura, dia masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap klan Taya dan Xinyu. Peradaban pendaratan raja. Daizong sedang duduk bersila di langit berbintang. Di atas kepalanya, rune aneh yang tak terhitung jumlahnya mengambang, dan setiap rune berisi kekuatan jalan yang kuat. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan kekuatan jalan raya. Jalan yang ada, tangan Daizong diikat dengan segel tangan misterius, dan saat segel tangannya berubah, jimat jalan di atas kepalanya tiba-tiba mulai bergetar. Tidak lama kemudian, semua jimat jalan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke alis Daizong. Ledakan, aura jalan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Daizong, dan seluruh langit berbintang menjadi ilusi dan transparan pada saat ini. Daizong perlahan membuka telapak tangannya, dan segel jalan besar tiba-tiba muncul di antara alisnya. Segel jalan besar kini tersedia, buat jalan sendirian. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Daizong. Lelaki tua itu membungkuk hormat kepada Daizong dan berkata dengan penuh semangat, "Selamat, Tuan Muda, karena telah membuka jalur Solo, menjadi praktisi Solo termuda dalam sejarah peradaban King's Landing kita." Daizong perlahan membuka matanya, dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dia dengan lembut menyentuh segel jalan besar di antara alisnya, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri, membuka jalan sendirian. Ini tidak sendirian sama sekali. Orang tua itu sedikit bingung. Pingdao, Daizong tidak menjelaskan, tetapi bertanya, bagaimana kabar pendekar pedang muda itu akhir-akhir ini? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, kondisinya sangat buruk. Oh, Daizong memandang orang tua itu, bagaimana menurutmu? Orang tua itu berkata, sejauh yang saya tahu, banyak kultivator biasa yang misterius dan kuat sedang mencarinya. Terlebih lagi, saya baru saja mendapat kabar belum lama ini bahwa peradaban kuno mengirim puluhan ribu pembangkit tenaga listrik teratas untuk menemukannya. Jika ada bukan suatu kebetulan, dia seharusnya sudah mati sekarang. Daizong mengerutkan kening. Orang tua itu hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba bergetar sedikit,
Setelah beberapa saat, orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ngeri, "Semua orang kuat di zaman kuno. Pemusnahan peradaban telah jatuh." Daizong sedikit menyipitkan matanya, semuanya jatuh. Ekspresi lelaki tua itu sangat serius. Ya, kali ini dipimpin oleh penguasa peradaban-peradaban pemusnahan kuno. Ada 2 orang kuat yang secara mandiri telah membuka alam. 9 diantaranya berada di alam ketuhanan 100%. Dan sisanya setidaknya 60% adalah keilahian. Namun, saya baru saja mendapat kabar bahwa semua orang kuat di peradaban kuno telah disatukan. Daizong berdiri perlahan, lalu berkata, "Di mana yang dari sisi lain?" Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia juga telah jatuh. Kilatan keterkejutan melintas di mata Daizong. Dia tidak terlalu jelas tentang kekuatan peradaban penghancuran kuno, tetapi dia sangat jelas tentang kekuatan orang-orang dari belahan dunia lain, yang bahkan peradaban Junlin dan peradaban Shuro mereka tidak mau memprovokasi. Bahkan yang itu pun jatuh. Setelah Daizong berpikir lama, dia berkata dengan lembut, "Adakah yang tahu mengapa dia meninggal?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak menemukannya. Namun, sebelum itu, Tuan Ye muncul di dunia lain. Apalagi dia masih hidup. Dia sekarang menuju peradaban Shuro." Daizong tiba-tiba terkekeh. "Aku tahu dia tidak sederhana. Tapi aku tidak menyangka dia menyembunyikannya begitu dalam." Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, maksud Anda semua orang di peradaban kuno dihancurkan oleh orang-orang di belakang Tuan Ye?" Daizong sedikit mengangguk. "Mungkin begitu." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Tuan Ye benar-benar dari peradaban alam semesta tingkat 4? Tapi sejauh yang kami tahu, hanya ada satu peradaban penyihir yang merupakan peradaban alam semesta tingkat 4. Daizong melirik lelaki tua itu, lalu berkata, "Seberapa besar alam semesta ini? Peradaban Junlin kita telah menjelajahi alam semesta selama miliaran tahun selama bertahun-tahun. Namun, sudahkah kita menjelajahi batas alam semesta? Alam semesta masih tak ada habisnya. Di alam semesta tanpa akhir ini, apa yang aneh dengan peradaban kosmik kuat lainnya?" Orang tua itu sedikit mengangguk. "Itu benar." Daizong tiba-tiba berkata, "Anda baru saja mengatakan bahwa dia sedang menuju peradaban Shuro." Orang tua itu buru-buru berkata, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa peradaban Shuro sepertinya telah berubah." Daizong mengerutkan kening. "Apakah ada perubahan?" Orang tua itu mengangguk. "Belum lama ini, kami menerima informasi dari dalam peradaban Shuro bahwa Tuan Muda Ye pernah ke peradaban Shuro. Saat itu, peradaban Shuro dan klan Suan merampok beberapa benda suci dari Tuan Muda Ye, termasuk peti mati darah." Daizong perlahan menggenggam tangannya, wajahnya sangat jelek. Para penyihir itu beradab. Apa yang mereka rencanakan? Setelah mengatakan ini, matanya perlahan tertutup. Saat ini, dia sangat menyesal membuat kesepakatan itu dengan pihak lain. Tentu saja, hanya sesaat, karena apa yang didapatnya saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Dan dia bisa melangkah lebih jauh. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Daizong berkata dengan tenang, "Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi." Ketika Ye Guan datang ke peradaban Shuro, alisnya tiba-tiba berkerut, bersambung.